Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di part 2 modul 4, yaitu tentang masih di unit kompetensi melakukan proses produksi roti. Untuk yang pertama tadi kan kita sudah belajar tentang bahan-bahan roti seperti itu ya. Diharapkan kalian bisa membedakan bahan roti seperti tepung kayak gitu ya, ada 3 macam tadi, kemudian lagi ada macam-macam bahan penambah roti dan fungsinya seperti itu. Nah, di part 2 ini kita belajar tentang proses pembuatan roti. Oke, next kita review materinya. Nah, dalam tahapan proses pembuatan roti itu sangat panjang ya. Yang pertama adalah seleksi bahan. Jadi pastikan bahan-bahan itu diseleksi terlebih dahulu sebelum dipakai. Yang kedua adalah penimbangan. Ingat ya, penimbangan bahan di sini. Jadi untuk membuat roti atau baking itu penimbangan itu sangat penting ya. Jadi berbeda dengan masakan biasa yang biasanya kita misalkan masak sup atau masak makanan sehari-hari, kita hanya menambahkan mengira-ngira gitu ya, garam atau gula atau bumbu-bumbu lain. Nah, untuk di roti ini pastikan semua bahan itu ditimbang seperti itu. Bahkan telur saja tadi ditimbang ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kalau misalkan tidak ditimbang, nah itu biasanya kan hasilnya pasti tidak bagus gitu. Ada yang misalkan rotinya tidak bisa mengembang atau kalau nggak bantat kan. Kemudian proses selanjutnya adalah pengadukan, fermentasi awal, penimbangan, pembuatan adonan, fermentasi kedua, pembuangan gas, kemudian pembentukan, pencetakan, fermentasi akhir, pembakaran, mengeluarkan dari cetakan, pendinginan, dan pembungkusan atau istilahnya adalah packing. Next. Nah, seleksi bahan ya. Bertujuan untuk apa seleksi bahan di sini? Yang pertama, meningkatkan kualitas roti yang akan dibuat. Kemudian mengurangi resiko kegagalan dalam pembuatan roti, kemudian mengurangi resiko kesalahan penggunaan bahan, kemudian meminimalisir biaya dan mengurangi beban biaya yang perlu. Kita next ya, penimbangan bahan itu berfungsi untuk mengoptimalkan hasil jadi roti yang dibuat. Jadi hasilnya benar-benar bagus, benar-benar optimal seperti itu. Dan meminimalisir risiko kegagalan pembuatan roti itu pasti, dan mengurangi pemborosan penggunaan bahan. Karena apa? Kalau misalkan rotinya nggak jadi kan dibuang sia-sia gitu. Kemudian hindarkan penggunaan ukuran standar seperti sendok gitu. Misalkan terigu 3 sendok, 10 sendok seperti itu, yang terigu 1 mangkok seperti itu ya, ataupun gelas atau gelas ukur. Nah, semuanya itu harus ditimbang intinya. Ditimbang, atau kalau enggak untuk bahan cair ya dipakai gelas ukur berapa milnya seperti itu. Next. Pengadukan bahan. Nah, proses pengadukan ini sangat penting. Artinya proses ini bertujuan untuk menyeragamkan semua bahan itu menjadi satu adonan dan membuat adonan itu menjadi develop, nyatu. Kemudian jika proses pengadukan dijalankan dengan tepat, maka hasilnya penyerapan air terhadap tepung yang terjadi dengan tepat dan maksimal. Kemudian waktu peragian atau fermentasi berjalan dengan benar, volume roti menjadi maksimal dan kualitas roti menjadi sempurna. Next, kita ke pengadukan bahan ya, masih ya, atau mixing. Tahap 1 itu pick up stage. Tahap ini ditandai dengan keadaan di mana bahan-bahan kering itu tercampur semua dengan air sehingga membentuk gumpalan yang basah. Yang kedua, tahap clean up stage. Adonan mulai rata, seluruh air mulai diserap, dan dinding-dinding tempat adukan itu mulai bersih, jadi kayak setengah kalis seperti itu ya. Tahap ketiga adalah adonan mulai elastis, semuanya oleh bahan-bahan kering, tidak ada lagi bagian yang masih kering gitu. Next, final development stage, yaitu adonan yang sangat kuat, sudah elastis, sudah mengkilap dan halus. Dan tahap kelima adalah adonan ini sudah tidak basah lagi, hangat dan lengket. Tahap keenam adalah adonan menjadi rusak berair, tidak elastis lagi. Berarti adonan ini mengalami waktu aduk yang berlebih atau over mixing. Itulah kenapa penguasaan saat-saat di mana adonan mengalami cukup waktu pengadukan itu sangat penting, karena
apa? Kalau terjadi over mixing ya bakalan mengakibatkan kegagalan pada roti seperti itu. Atau misalkan adonannya kurang kalis, kemudian sudah difermentasi, sudah di proofing kayak gitu ya kurang maksimal juga. Jadi sebenarnya pembuatan roti ini sangat tergantung pada pengalaman ya. Jadi semakin sering kita berlatih, semakin sering kita menemukan misalkan kesalahan, oh ini tidak diulang lagi seperti itu ya. Jadi dengan pengalaman yang berulang itu, proses baking itu menjadi lebih terampil. Next. Nah, fermentasi awal. Setelah adonan diaduk menjadi develop oleh mesin aduk, maka adonan diberi waktu istirahat untuk memberi kesempatan pada ragi menguraikan gula dalam adonan. Nah, waktu peragian antara 30-60 menit tergantung pada keadaan atau cuaca. Adonan akan menjadi lebih besar karena adanya gas CO2 yang terperangkap ya karena proses fermentasi dihasilkan. Ini fermentasi awal ya. Biasa kalau buat donat kan kita setelah kalis kita istirahatkan dulu kan, itu namanya fermentasi awal. Kemudian selama proses ini adonan harus ditutup ya dengan kain atau plastik untuk menghindari proses penguapan selama peragian berlangsung, karena jika tidak ditutup maka adonan itu menjadi kering ya dan mengalami pengurangan berat sampai dengan 4% karena penguapan. Jadi pastikan adonan ditutup. Next, pengempisan adonan atau degassing. Nah, tadi setelah fermentasi awal kita diamkan 30 menitan ya. Itu 30-60 menit. Itu adonan itu kan akan mengembang lebih besar ya. Jadi biasanya bentuknya lebih besar tuh kayak balon seperti itu. Lalu adonan itu harus dikempiskan. Jadi itu namanya proses degassing, yaitu membuang gas CO2 di dalam adonan. Nah, maksud membuang gas dalam CO2 itu memberi kesempatan ragi untuk mengurai sel-sel gula yang belum seluruhnya diurai oleh ragi. Seperti itu. Ini tujuan dari degassing. Next, penimbangan atau scaling ya, pemotongan. Nah, tahap ini penting sekali untuk menyeragamkan hasil jadi dengan memberikan berat yang seragam. Jadi misalkan kita buat donat atau roti manis ataupun apa ya, itu pasti kita timbang dulu karena apa? Takutnya kan ada yang gede, ada yang kecil kayak gitu kan, nggak seragam. Jadi kalau misalkan seragam untuk berat 30 gram atau 40 gram untuk donat ya, itu kan jadi bagus, lebih menarik hasilnya seperti itu. Apalagi kalau dijual kan memang harus seragam. Kemudian alat yang digunakan adalah dough cutter atau dough divider atau scraping gitu kan. Ini cutter boleh dipakai misalkan gunting ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa untuk pemotongan ini tidak boleh dengan disobek gitu ya. Kita melakukan misalkan ini adonannya dicubit-cubit gitu. Itu tidak boleh. Kita harus menggunakan apa? Scraper atau dough cutter atau dough divider. Next. Pemulungan atau rounding. Nah, ini adalah tahapan yang penting ya dalam membuat bulatan seperti itu. Nanti saya sediakan link video-video pendek untuk proses-proses produksi ya. Proses-proses produksi roti seperti fermentasi itu hasilnya seperti apa, kemudian scraper memotong adonan, kemudian untuk rounding itu juga nanti saya sediakan video pendeknya, jadi kalian bisa belajar dari situ. Nah, untuk yang pertama sekarang aja kita belajar di teori dulu. Nah, di sini ada untuk rounding itu alasnya harus benar-benar kuat, mejanya, kemudian jangan goyang-goyang. Kalau tidak ada alas ya meja saja nggak apa-apa, meja marmer, kemudian kita bersihkan dulu, disanitasi dulu dengan disinfektan, kemudian bisa dipakai untuk proses produksi. Nah, seperti ini ya, ini kan langsung di meja, kemudian tangannya kan gini ya, menempel di meja dan lalu merounding, diputar-putar sehingga membentuk bulatan yang bagus seperti itu.
Nah, pada tahap ini adonan dipulung sambil membuang gelembung gas hasil fermentasi 1. Kemudian adonan dibulatkan sampai permukaannya tuh licin, halus, dan tercipta seperti lapisan film di permukaannya, sehingga dapat menahan gas yang dihasilkan. Kemudian urutannya ya, jadi yang pengerjaan terlebih dahulu, first in first out, itu yang pertama dikerjakan terlebih dahulu, atau yang pertama dipulung atau di rounding itu akan misalkan di proofing terlebih dahulu atau dikerjakan terlebih dahulu. Next, fermentasi kedua. Nah, setelah rounding tadi kita fermentasi lagi nih. Nah, itu namanya fermentasi kedua. Tahapan ini membutuhkan waktu 10-20 menit. Tujuannya adalah adonan dapat dibentuk dengan mudah pada proses pengerjaan selanjutnya. Kemudian selama proses ini berlangsung, untuk selalu ditutup ya, jangan lupa ditutup dengan kain atau plastik untuk menghindari proses penguapan agar permukaannya tidak kering. Kemudian perataan. Nah, ini kalau untuk roti-roti yang mau dibentuk ya, itu bisa dipenipisan dengan degassing lagi, kemudian ditipiskan dengan rolling pin tadi untuk mempermudah pemberian bentuk atau isian roti. Tuh, itu kalau misalkan setelah fermentasi tadi ya, fermentasi kedua kemudian di degassing seperti itu. Kemudian pembentukan dan memberikan isian atau molding. Adonan ini setelah dikempiskan tadi di rolling pin, kemudian ditipiskan ya tadi ya, dan dibentuk, diisi dulu, misalkan diisi dengan selai coklat atau sosis, dan dibentuk sesuai dengan selera. Kemudian selama proses menunggu, adonan roti lainnya tetap ditutupi ya, agar tidak kering permukaannya. Next, peletakan adonan pada loyang. Nah, saat peletakan adonan pada loyang atau baking sheet atau pan yang sudah dialasi dengan shortening, usahakan agar lipatan adonan diletakkan di bawah, di bagian bawah, sehingga tidak terbuka. Jadi misalkan kita lagi mengepang gitu ya, jadi untuk kepangannya yang ujungnya itu di bawah. Jadi untuk menghindari terbuka saat fermentasi akhir. Dan adonan yang ditempatkan dalam satu loyang harus seragam bentuknya agar proses baking merata. Sebaiknya sama bentuknya. Next, final proofing. Nah, ini kalau misalkan tadi ya setelah di degassing, di rolling pin tadi diisi, atau misalkan kalau donat ya setelah di rounding, itu ada namanya final proof. Nah, final proof di sini waktunya lebih lama, biasanya 60-120 menit sebelum kita eksekusi ke oven pemanggangan seperti itu. Nah, syarat fermentasi itu harus kalau di suhu diatur ya, tadi kalau ada proofing mesin itu kan bisa diatur kelembapan sama suhunya. Tapi kalau misalkan proofingnya manual ya harus kita tutup dengan plastik atau serbet kain. Nah, kita kita tunggu waktunya. Nah, pastikan Anda melakukan proses ini dengan benar karena akan mempengaruhi kualitas akhir produk. Kemudian hati-hati yang overproofing ya. Karena kalau overproofing itu adonan, jadi kalau overproof itu intinya adonan ketika disentuh misalkan itu tidak bisa kembali ke semula gitu. Jadi kayak kalau proofingnya bagus, udah selesai proofing yang tepat, itu kita kalau sentuh manual kayak gitu, itu akan kembali perlahan seperti itu ya. Atau adonan itu bisa mengembang 2 kali. Nah, kalau udah 2 kali aja, kita kira-kira misalkan sudah 2 kali dari berat semula, itu sudah siap atau ready to bake. Nah, proses ini berlangsung 60-120 menit ya, tergantung suhu. Jadi kalau misalkan kita bakingnya malam sama baking siang itu kan beda ya. Kalau malam itu cenderung lebih lama lagi karena suhunya kan dingin seperti itu. Jadi ya harus, kalau mau pakai proofing manual ya harus benar-benar dilihat adonannya gitu, kira-kira maksimal misalkan minimal 60 menit. Nah, kita lihat dulu 60 menit itu kira-kira sudah 2 kali belum, 2 kali dari berat awal belum, atau kita sentuh kira-kira balik lagi, kalau belum ya tambahi lagi seperempat jam tambah, kalau misalkan belum lagi seperempat jam seperti itu. Tapi jangan yang overproof ya, karena untuk overproof itu nanti adonan akan kalau di bake itu akan kembis.
Sebelum di baking, roti bisa diolesi dengan telur atau susu agar lebih glowing. Jadi kalau sudah over ready to bake, itu bisa dioles dulu dengan susu atau telur. Next, pembakaran baking di sini ya. Panaskan oven sebelum digunakan. Nah, ini penting juga karena kalau oven yang tiba-tiba baru dinyalakan kemudian kita panggang, itu pasti mempengaruhi hasil gitu kan. Ya eman-eman banget, sayang ya kalau misalkan kita sudah ke tahap akhir tapi ovennya itu ternyata baru dinyalakan, kita langsung masukkan saja, itu ya pasti akan hasilnya nggak maksimal seperti itu. Padahal prosesnya sudah panjang yang sudah dilalui roti ini. Kemudian kalau sudah panas antara suhu 180 derajat sampai 200, itu adonan bisa dimasukkan. Nah, pada saat pembakaran roti itu akan mengalami pengurangan berat sekitar 5-10%. Kemudian bila penguapannya kurang dari 5%, roti akan mudah berjamur karena proses penguapan tidak maksimal, dan lebih dari 10% roti akan kering dan cenderung mengeras. Waktu pembakaran rata-rata yang ini sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau roti manis itu kurang dari 60 gram itu 10-15 menit di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius. Kita lihat aja di ini ya, di di kacanya, kira-kira sudah kecoklatan belum. Jadi jangan over yang kegosongan gitu ya. Roti manis di atas 150 gram itu 15 sampai 20 menit. Roti tawar open top itu untuk adonan 350 gram itu 20 sampai 25 menit. Roti tawar tutup 800 gram itu antara 30 sampai 45 menit. Kemudian pendinginan, cooling. Nah, ini adalah proses di mana sebelum pengemasan ya. Fungsinya adalah mempermudah proses pemotongan dan pembungkusan. Kemudian waktu lama antara 90 sampai 120 menit ya. Usahakan sampai dingin, roti benar-benar tidak ada gas atau suhu panas yang keluar dari roti. Pendinginan dengan cara yang dipaksakan dengan menggunakan kipas angin menyebabkan roti keriput, banyak kehilangan berat, kemudian tercemarnya bakteri. Sehingga pendinginan ini ya manual saja, tidak usah dikipas seperti itu ya. Biar dingin sendiri baru kita packing. Nah, untuk packing di sini, kemasan itu kan sangat mempengaruhi dari nilai produk ya. Jadi pengemasan di sini usahakan untuk yang standar di plastik atau ditaruh di box seperti itu ya, dan dihias, didesain semenarik mungkin karena itu akan menambah nilai jual produk seperti itu. Nah, pengemasan ini tujuannya adalah tampilan roti semakin bagus, menjaga kelembapan roti sehingga roti tidak kering, umur roti semakin lama, dan terhindar dari cemaran bakteri. Nah, pada tahap pengemasan ya, tolong diperhatikan APD-nya, bahwa kebersihan itu harus sangat dijaga pada proses ini. Karena sangat rentan sekali bila kita tidak menggunakan APD, misalkan rambutnya tidak tertutup, itu kan rambut akan jatuh ya, barangkali bisa jatuh di makanan atau di roti yang dikemas. Kemudian itu kan tidak higienis ya, dan mengurangi kepercayaan konsumen. Kemudian sarung tangan ya, karena jika tangan kita tidak steril ya, itu akan memperpendek umur roti juga kan, mempengaruhi masa simpan seperti itu. Jadi roti lebih mudah berjamur ataupun lebih mudah busuk seperti itu ya. Nah, hindari juga pembungkusan roti dengan pada suhu yang hangat. Usahakan benar-benar roti itu sudah dingin, full dingin gitu. Dan kita membungkusnya harus pakai APD, penutup masker, penutup kepala, dan sarung tangan. Ini tidak usah. Baik, terima kasih untuk part 2 di proses pembuatan roti sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya untuk belajar langsung di PLK nanti untuk proses pembuatan roti seperti itu dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai jumpa di modul 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.